Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunan Febrianto, NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SPM. Pertama-tama, apa sih SPM itu? Jadi SPM sendiri itu adalah uh, support vector machine, di mana sebuah algoritma yang dimana bekerja mengklarifikasikan beberapa data dan menjadikannya kelompok tertentu. Jadi misalkan ada sebuah mawar merah, mawar putih, dan mawar hitam misalkan. Jadi dia diklarifikasikan masing-masing sesuai dengan kelasnya. Kemudian SPM itu termasuk dalam kategori supervised. Nah, supervised itu apa sih? Supervised itu adalah pendekatan suatu sistem yang dimana telah ada data yang dilatih dan yang menuju ke titik tertentu. Jadi pada akhirnya sistem itu melakukan pengelompokan data yang sudah ada. SPM sendiri memiliki beberapa manfaat yang sudah diterapkan pada sistem dunia kedokteran maupun kemahasiswaan. Contoh di penerapan SPM di kesehatan itu contohnya sistem penyakit kejiwaan skizofrenia, kemudian penganalisisan penyakit hepatitis, kemudian pengklasifikasian penyakit diabetes. Kemudian di kemahasiswaan itu ada penerapan sistem beasiswa dan lain-lain. Lalu terdapat rumus untuk mencari hyperlink dan klasifikasi kelasnya. Bisa dilihat di sini rumusnya. Nah, untuk sebagai penjelasan, W itu dan B apa sih? Nah, W adalah normal bidang dan B adalah posisi bidang relatif terhadap pusat koordinatnya. Kemudian berdasarkan rumus jarak garis ke titik pusat. Jadi garis hyperlink itu jaraknya ke titik pusat yang diambil. Itu rumusnya bisa dilihat di sini. Mungkin di sini bisa dilihat contoh gambar grafik SPM dari menampilkan hyperlink-nya, pengelompokan kelasnya, yang mana yang negatif dan mana yang positif. Setelah pengertian, pemanfaatan, dan rumus-rumusnya telah selesai, lalu kita ke tahap selanjutnya yaitu demo SPM, dan saya menggunakan Python, dan lebih lanjutnya bisa dilihat. Import dulu beberapa hal yang penting. Nah, di sini import Pega dataset dia akan memanggil dataset dari sistem Pega. Kemudian import matplotlib plt. Nah, matplot ini adalah untuk menampilkan grafik. Kemudian input saya born. Nah, di sini dia fungsinya untuk memilih atau menampilkan beberapa macam grafiknya. Nah, nanti di sini untuk pemrosesan linearnya nanti. Nah, sklearn ini dia sebuah data di mana dia untuk mengklasifikasikannya nih. Nah, kemudian di sini kita menggunakan datanya itu ini iris setosa, versicolor, dan virginica. Ada petal dan sepalnya untuk klasifikasinya. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua saja, yaitu versicolor dan setosa. Untuk tahapnya selanjutnya menghilangkan spesies virginicanya, yaitu
Coba kita run. Bentar, ada yang salah ini. Oh, salah. Bentar. Nah, di sini udah berhasil. Kemudian tahap selanjutnya ngecek. Nah, ini adalah datasheetnya Setosa. Nah, untuk ngecek Virginicanya udah hilang atau belum, kita cek dengan SN. Bentar. Oh, ini adalah fungsi untuk menampilkan tipe data yang mana kita mau gunakan. Nah, di sini ada Setosa dan versicolornya. Ada dua. Di sini kita akan menggunakan sepal width dan petal width. Jadi kita menggunakan yang ini. Di sini untuk ngecek versicolor Virginicanya sudah hilang atau belum dengan cara set iris spesies. Nah, di sini sisa Setosa dan versicolor. Kenapa cuma menggunakan dua? Supaya lebih jelas datanya yang mau kita klasifikasikan. Kemudian kita mengoding seperti ini. Oh, lihat salah. Nah, di sini udah muncul SVC-nya, kelas-kelasnya. Kemudian
Untuk membentuk hyperlink-nya, mungkin kita persingkat aja. Di sini saya sudah membuat data sebelumnya. Mungkin kita copy aja. Nah, di sini telah muncul yang mana sepal, yang mana white. Yang merah adalah versicolor, yang biru adalah setosa. Nah, untuk kita memprediksinya hanya menggunakan coding seperti ini. clf predict misalkan kita coba dengan yang 3 sama 0,5. Nah, dia masuk ke tipe setosa 3,0 dengan 0,5. Di sini dia masih masuk klasifikasi setosa. Untuk kita coba yang versicolor, clf predict. Untuk versicolor contohnya kita coba ini nilainya, kemudian 0,75. Nah, sepalnya dia di 2, kemudian petalnya dia masuk di 0,75. Nah, di sini berarti dia termasuk salah satu versicolor. Kesimpulan dari presentasi ini adalah SPM itu support vector machine, yang dimana algoritma bekerja untuk mengklasifikasikan beberapa data dan menjadikannya kelompok tertentu. Kemudian penerapan SPM sendiri ada di dunia kesehatan maupun di kemahasiswaan. Contohnya salah satu dari kesehatan yaitu penyakit hepatitis dianalisis, kemudian penerapan sistem beasiswa di kemahasiswaan. Kemudian hyperlink adalah pembatas kedua belah kelas. Kemudian SPM adalah bagian dari algoritma supervisor. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.